persiapan summit. Ini selera gimana sih ya? Ayo, lu ada di motor. Di motor. Taul dia. Anjir di motor. Kok enggak kotak aing? Otomatis ada. Udah hujan min. Si Putri ya ini mah. Akan melanjutkan perjalanan summit menuju puncak Gunung Ciremai di Jawa Barat. Jaraknya kurang lebih dari sini ke puncak 3 sampai 4 jam ya Bang ya. Kita pulang aja. Nanti untuk yang paling depan ada si Mamang Mak. Gaskoy Adventure Atap Jabar. Tepat jam 3 subuh, kaki mulai melangkah kembali, mulai menggerus jalan berbatu dan berpasir. Nafas terasa berat dan tersengal. Dinginnya malam kala itu serasa menusuk tulang. Tapi kaki harus tetap melangkah. Gelap seakan menyelimuti setiap kedipan mata, terbelah oleh cahaya dari atas kepala. Sempat bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya cari di sini? Jadi perjalanan sekitar 45 menit dari pos camp menuju pos 6, dan sejauh ini bisa dibilang treknya aman dan cuacanya juga mendukung, bisa dibilang bersahabat lah. Semoga rezekinya. Gimana Bapak? Aman kah? Sama jalan, Pak. Hah? Mantap, Cuk. Kita adalah orang-orang gabut yang ngapain kesini? Tertidur di rumah. Mama masih berlupan. Jam berapa sekarang Bapak? Gimana, Pak? Bang Apul. Nggak tahu. 3.40. 3.40. Kira pekan Cek. Pasti jauh, mama super. Jauh sih. Nggak bisa lagi. Karena kan ayah. Di kondisi kemarau yang cenderung lebih dingin, rawan rentan hipotermia. Nah, di situ peran pemahaman tentang mid layer atau layering itu dibutuhin. Dimana sistem itu harus dibagi dengan tepat biar kita nggak hipo. Sekarang di depan bisa pakai windbreaker, bisa yang lokalan atau yang kalau ada rezeki lebih mungkin bisa yang luar biar lebih proper. Di mid layer kita bisa pakai bahan soft shell atau blue angsa, fungsinya buat memperangkat atau mengisolasi suhu tubuh biar suhu tubuh tetap dalam keadaan normal, nggak keluar. Fungsi outer layer tadi untuk mencegah angin dari luar masuk, udara dingin masuk ke badan. Dan yang paling terakhir itu ada base layer, fungsinya saat kita summit banyak keringat dan jangan sampai badan kita lembab, itu rawan terhadap hipotermia. Jadi dia harus dry fit buat nyerap keringat cepat. Nah, sebelum pos 6 kita bakal ketemu Simpang Apuy dan Palutungan. Ini dari Apuy dan itu dari Palutungan jalurnya. Jadi ketika turun perlu diperhatikan biar kita nggak salah turun. Oke, sekitar pukul 4.20 kita sampai di Gua Walet atau pos 6. Perjalanan ke puncak kurang lebih estimasi ya terlancar sekitar 1 jam lah. Kenapa Gua Walet? Karena di bawah sana tadi kata mau ada gua yang emang banyak waletnya dulunya. Ya semoga. Kaki kembali melangkah, berpijak pada bebatuan. Cahaya kecil membelah gelapnya malam. Berharap purnama ambil peran, membantu penerangan. Tak lama berselang,
nampak fajar di Cakrawala. Bersanding indah dengan lautan awannya. Tak terasa saya sampai. Ya, saya sampai. Izinkan kami semua merayakan, bergembira sebagaimana mestinya. Tak jarang pula tangis dan tawa berjalan berdampingan, menggugurkan lelah dan merebahkan bahagia. Tepat jam 5 subuh, saya sampai di puncak Ciremai. Mari kita lihat betapa hebatnya Allah mengatur semesta. Pergantian gelap dan terang berjalan dengan indah. Semakin indah prosesnya, maka semakin kuasa yang mencipta. Alhamdulillah, sampai sudah mulai terlihat. Cuaca cerah. Kita juga nyampe tepat waktu. Alhamdulillah ini. Ini adalah jawaban tentang apa yang saya cari. Ini alasan kenapa mata harus menahan kantuknya. Ini alasan kenapa kaki harus berjalan di luar semestinya. Dan ini alasan saya menanggung lelah. Alhamdulillah, sampai di Ciremai. Kurang lebih jam 5. Dikasih bonus awan cerah dan awan tidak hujan. Cuaca juga mendukung. Alhamdulillah rezeki. Selamat datang di Ciremai. Sepanjang mata memandang, hanya lautan awan yang terlihat. Hanya guratan cahaya indah yang nampak. Saya hampir lupa bahwa saya masih di dunia, bukan di tempat terindah yaitu surga. Betapa merasa bersalahnya saya jika hidup hanya diisi dengan duka, tanpa ingin melihat sisi lain dari dunia yang indah. Terselip rasa syukur untuk hal sedih dan senang yang berbaur. Menatap indahnya Cakrawala membuat saya percaya. Percaya tentang kata rezeki tidak selamanya dalam bentuk uang. Karena apa yang saya pandang sekarang jauh lebih mahal daripada uang. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan indah untuk percaya dan mengukir masa muda yang indah. Ini merupakan hal termahal yang saya punya. Kelak, saya akan ceritakan kepada anak saya nanti. Semoga bahagia yang saya rasa sampai pada kalian juga yang menyaksikan. Lekas bergegas, tinggalkan semua batas, dan berpetualanglah. Ditunggu kawan-kawan. Oh iya, terima kasih Ciremai telah memberikan kesan indah yang tak akan saya lupakan. Semua cerita akan saya bawa sampai tua. Nak, ini ayahmu ketika muda.
Hamparan awan putih berjajar dengan langit jingga kemerahan, seakan menahan saya untuk tetap tinggal. Menjadi pengingat bahwa momen demikian jarang terulang. Tetapi saya kembali sadar bahwa tujuan utama saya adalah pulang. Ciremai, di lain waktu saya akan kembali. Semoga masih sama dengan momen yang indah seperti ini. Semoga alam ini tetap lestari, agar bukan hanya saya yang menikmati hal seperti ini. Untuk kalian yang belum pernah merasakan seperti ini, semoga satu saat nanti kalian akan merasakan dengan hati yang lapang dan mata yang berbinar, dipenuhi dengan kebahagiaan. Ayo keluar dan jangan batasi diri untuk pergi. Keluar, nikmati negeri yang indah ini dengan meninggalkan hiruk pikuk duniawi. Ya, meskipun hanya sementara, rasakanlah sensasinya. Kembali teringat, setinggi apapun langkah kaki, jangan sampai melupa membumi. Sejauh apapun mata memandang, jangan sampai lupa arah pulang. Ada pesan indah untuk kaula muda seperti saya. Pergi dan berpetualanglah, mengukir masa indah. Karena uang bisa dicari lagi, tapi masa muda tidak akan bisa diulang lagi. Ayo kawan-kawan, kita berpetualang. Bagi saya, puncak sesungguhnya adalah saat kita mampu menaklukkan diri sendiri. Lihatlah pemandangan indah ini. Saya hampir tidak percaya bahwa saya bisa melihat ini. Apakah saya berada di negeri dongeng? Wah, tidak. Saya berada di Ciremai. Iya, ini di Ciremai, teman-teman. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat hal seindah ini. Di negeri sendiri, kita bisa menikmati. Ya, ini negeri kita. Rayakanlah semua kebahagiaan ini. Rayakanlah kawan. Karena esok kita akan kembali ke dunia nyata. Kembali dengan pekerjaan, kembali dengan kehidupan, dan kembali dengan kenyataan. Setelah dirasa cukup menikmati indahnya puncak, saya memutuskan untuk turun. Ya, bergantian dengan pendaki lain. Semakin siang akan semakin ramai. Terima kasih Ciremai. Sekali lagi terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Ciremai. Setelah sampai base camp, kurang lebihnya maghrib, kami berangkat kembali. Ya, kembali ke rumah dan bekerja seperti biasanya. Saya harus kembali bekerja untuk menabung uang guna rencana selanjutnya. Ya, gunung mana lagi yang akan saya datangi. Terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri.